Hai minasan, konnichiwa. Hari ini aku memulai petualangan kecil aku ke kota Kobe, Sanomiya. Dari stasiun, aku naik kereta menuju pusat kota. Perjalanan singkat, tapi selalu terasa seru. Karena apa? Pemandangannya khas banget Jepangnya, guys. Di antara hiruk pikuk kota Jepang ini, dengan cuaca yang terang, aku melangkah pelan, membawa satu pencarian sederhana. Itu adalah mencari makanan halal yang menenangkan jiwa. Udara kota Jepang berhembus lembut membuat aroma ramen, yakitori, dan makanan yang tak bisa kusentuh. Namun justru disitulah keindahannya, mencari sesuatu yang sesuai dengan keyakinan hati di negeri yang jauh dari rumah. Aku berjalan melewati lorong-lorong kecil, tempat papan kayu dan lampion merah berdiri memandu langkah. Setiap toko kuliner mengetuk rasa penasaran, tapi aku tetap menapaki jalan mengikuti bisikan hati. Aku menemukan kuliner halal, kuliner India. Aroma rempahnya sudah berasa dari depan restoran. Aku pesan menu andalan, kari pekat dan dosa. Dengan naan hangat langsung bikin energi balik penuh. Pemiliknya menyapa dengan bahasa yang berbeda, tapi hatinya terasa akrab. Di meja kecil dekat jendela, aku menikmati hidangan yang terjaga, sambil melihat dunia luar berjalan dalam ritme yang sama. Setiap suapan serasa perjalanan panjang yang akhirnya sampai tujuan. Setiap rasa membawa ingatan aku akan rumah, namun juga rasa syukur bisa menjalani keyakinan di tempat sejauh ini. Langkahku menyusuri jalan Kobe yang berangin, perlahan mengarah ke sebuah tempat yang sejenak lama ingin kudatangi, yaitu Masjid Kobe, masjid tertua di Jepang, penjaga sunyi di tengah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara bangunan bergaya modern dan jalan berbatu yang tenang, kubah masjid itu muncul dari kejauhan, seperti penanda pulang bagi seorang perantau. Semakin dekat aku melangkah, semakin hangat rasanya, seolah waktu melambat justru saat aku mempercepat langkah. Saat aku tiba di depan pintunya, angin Kobe membawa bisikan lembut. Selamat datang, kau sudah sampai tujuan. Aku melepaskan sepatu, masuk perlahan dan menemukan ruang yang sederhana, namun memeluk jiwa. Dindingnya menyimpan doa dari berbagai bahasa, dan lantainya menjadi saksi ribuan sujud para perantau yang mencari ketenangan. Kadang singgah di Masjid Kobe bukan hanya tentang sholat. Ia adalah rumah sementara, tempat napas ditata ulang, dan langkah kembali menemukan arah. Setelah dari Masjid Kobe, aku memutuskan buat sedikit menyusuri jalan kota. Dan, lihat. Di sisi jalan ada kuil khas Jepang yang klasik sekali. Meskipun aku cuma lewat, rasanya seperti masuk ke dunia lain. Gerbang tori merahnya berdiri anggun di antara gedung-gedung modern, dan udaranya tenang dan hening, lebih berat tapi damai. Aku berhenti sebentar, ambil napas, aromanya campuran antara dupa dan kayu. Tipikal kuil Jepang dan rasanya bikin pikiran melayang jauh. Orang-orang yang datang untuk berdoa atau memberi persembahan, meski berbeda keyakinan, tetap memberi rasa hormat yang bikin hatiku tenang. Jepang memang mempunyai cara unik untuk bikin kita menghargai ketenangan, bahkan di tengah kota yang sangat sibuk. Setelah melewati kuil yang tenang itu, aku kembali menyusuri jalan Sanomiya. Dengan keramaian, namun terasa hangat di keindahan. Aroma makanan dari jalanan masih selalu menyapa pelan, tapi sekarang waktunya untuk berbelanja. Di sini aku sedang mencari tempat yang mana mau aku mampirin, yaitu ke tempat thrift, di mana pusat belanja yang penuh barang-barang lucu dan fashion yang unik. Rasanya susah untuk gak tergoda. Aku lihat-lihat tas, aksesoris, dan beberapa pakaian yang bikin senyum sendiri. Kadang perjalanan bukan cuma soal destinasi, tapi soal menikmati momen kecil yang kayak gini. Namun nyatanya ketika kita mengunjungi toko tersebut, harganya cukup mahal.
Bagi kami pemula di Jepang baru sebulan, rasanya gaji kami belum cukup untuk membeli barang-barang branded. Karena kami belum dapat tempat thrift yang murah, jadi kami memutuskan untuk tidak nge-thrift dulu guys. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita untuk berbelanja ke toko serbaguna, yaitu Seria, toko serba 100 yen yang selalu bikin kalap. Aku ambil beberapa peralatan rumah tangga, lucu-lucu, berguna, dan murah meriah. Rasanya kayak menemukan harta kecil di tengah kota yang sangat besar. Sambil jalan dari satu toko ke toko lain, suasana malam Kobe terasa berbeda. Orang-orang santai berjalan, suara obrolan langkah kaki berpadu dengan gemericik lampu jalan. Aku senyum-senyum sendiri menikmati momen sederhana tapi sangat berkesan. Malam ini sebelum aku naik kereta pulang, aku berjalan sebentar di jalan Kobe yang tenang. Lampu kota memantul di aspal yang basah, menciptakan jejak-jejak cahaya yang ikut menuntun langkahku. Sebagai perantau, aku terbiasa berjalan sendiri. Tapi malam ini terasa berbeda. Setiap langkah seperti dialog diam dengan kota antara rinduku pada rumah dan rasa syukur karena bisa menjelajahi dunia. Angin malam membawa aroma laut, aroma makanan, aroma kota yang hidup tanpa tergesa-gesa. Di sini, di kota asing, aku merasa kecil tapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Semua lampu, suara, bayangan malam ini seakan memeluk perantau yang rindu rumah, tapi juga senang tersesat di kota yang baru. Langkah terakhir sebelum kereta datang terasa lambat dan penuh makna. Malam ini sederhana tapi penuh cerita. Dan aku tahu meski harus kembali pulang, sebagian dari malam Kobe akan selalu kuingat. Dengan tangan penuh belanjaan, aku kembali ke stasiun dan naik kereta untuk pulang. Lampu kota perlahan menjauh di jendela dan aku duduk sambil mengingat perjalanan malam ini. Dari kedamaian Masjid Kobe, ketenangan kuil, kehangatan kuliner halal, sampai keseruan belanja malam. Semua terasa sederhana tapi lengkap. Malam ini mengajarkanku satu hal. Kadang perjalanan terbaik adalah yang membuat hati adem meski hanya sebentar di kota asing.